Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya dapat menjumpai Anda, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Anda masih dalam keadaan sehat dan juga selalu berbahagia. Pada malam hari ini saya akan membawakan suatu tema yang sangat menarik dalam Manage Your Mind pada malam hari ini, yaitu mengenai melestarikan dan menjaga tradisi budaya Nusantara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu tradisi dan budaya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara. Jadi bagaimana supaya kita bisa melestarikan dan menjaga budaya agar tetap lestari dan nanti anak cucu kita bisa tetap menikmati dan bisa mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, Bapak Sutomo Adi Wijoyo ini merupakan seorang ketua Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang dan juga bergabung dalam anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Pada malam hari ini beliau nanti yang akan memberikan wawasan serta ilmunya kepada kita bagaimana supaya kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa melestarikan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui sendiri ya Bapak ya, Indonesia merupakan negara yang akan kaya tradisi dan budaya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, anak-anak muda lupa dengan tradisi dan budayanya. Nah, lantas bagaimana supaya budaya dan tradisi ini tidak hilang dari negara kita? Kita akan bahas pada malam hari ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelumnya saya akan bertanya mengenai sebenarnya sejak kapan tradisi dan budaya ini tumbuh di Indonesia, Bapak? Baik, Mbak Heni ya. Iya. Mbak Heni, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pemirsa Dhamma TV di mana berada. Saya sampaikan selamat berjumpa kembali dalam acara MYM. Dan sebelumnya saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali, Om Mawignamastu, Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Baik Mbak Heni, jadi tradisi ya atau budaya. Budaya di Indonesia ini kalau kita mau jujur mengakui ya, sejak zaman-zaman kerajaan dulu, sejak zaman-zaman munculnya Hindu Buddha dulu, itu sudah mulai ada yang namanya budaya dan akhirnya menjadi tradisi gitu. Karena budaya itu sebetulnya yang muncul adalah Bud dan Daya. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh seseorang kemudian yang membuat orang lain menjadi senang dan menjadikan kebiasaan yang menyenangkan, ini akhirnya menjadi budaya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, sesuatu kebiasaan yang diciptakan dan kemudian bisa membuahkan kesenangan bagi orang banyak, ini yang namanya budaya. Ini. Maka budaya itu bisa diciptakan ya kapan saja. Manakala itu memang perlu kemudian dilakukan budaya dan kemudian bisa menguntungkan banyak orang, dalam artian bukan menguntungkan dalam segi materi saja, tetapi bisa membuahkan satu kesenangan. Oh, ini merupakan aset ya, akhirnya bisa menjadi tradisi. Satu kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya juga bisa terus-menerus dilakukan. Jadi mengenai budaya atau tradisi ini, kalau kita mau jujur mengakui, ya zaman-zaman dahulu, zaman kerajaan, ya zaman kerajaan, katakanlah Mulawarman, Purnawarman, zaman Sriwijaya, itu dulu sudah ada. Sudah ada, Iya. Ya. Sudah ada sejak
era kerajaan begitu ya Bapak? Iya, zaman era kerajaan dulu. Ya, di Indonesia, di Nusantara ini sebetulnya kalau kita mau mengakui dulu sebelum sebelum ada agama-agama yang lain, ini dulu yang ada kan Hindu dan Buddha. Nggih. Terkenal dulu namanya bukan Hindu Buddha tetapi Siwa Buddha. Oh iya. Ya, karena yang Hindu ini adalah penyembah Siwa. Siwa, nggih. Ya. Ya, Buddha itu sendiri. Jadi memang tradisi yang kemudian nanti menjadi budaya ini sudah tumbuh sejak dulu zaman kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah ada tradisi. Dan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa tradisi itu adalah suatu kebiasaan begitu di dalam suatu masyarakat. Jadi siapa saja bisa menciptakan yang namanya tradisi begitu ya Bapak ya. Tergantung dari dalam lingkungan orang tersebut begitu, nanti akan muncul suatu tradisi-tradisi begitu. Kemudian berbicara mengenai tradisi yang menjadi budaya begitu. Sebenarnya apa saja yang termasuk ke dalam budaya di Nusantara itu apa saja Bapak? Wah ya, banyak sekali ya. Seperti satu contoh ya, ini kalau kita semacam tradisi ya, kalau katakanlah orang petani begitu ya, orang petani yang sudah mau panen, karena dia mengawali dulu mulai dari nanam, kemudian dirawat, dipupuk, kemudian ya diopeni dan lain sebagainya, menjelang dia panen, merasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kemudian dilakukan acara upacara pepetren untuk mengawali mawinih padi itu ya, maneni padi itu dan lain sebagainya. Itu kalau istilahnya ada wiwit itu, miwiti gitu. Ini kan juga sebuah tradisi para petani dulu yang dilakukan oleh para nenek moyang kita. Kemudian para petani nelayan, ya pada saat mau panen ikan, mau ngambil panenan ikan, dia ada upacara lagi, apa itu namanya larungan, mempersembahkan apa itu di laut ini, sebuah persembahan supaya dia waktu panen bisa menghasilkan banyak dan bisa bermanfaat dan semua bisa selamat. Ini kan juga upaya yang dimana dilakukan oleh masyarakat dan kemudian menjadi tradisi dan akhirnya sudah membudaya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Kan antara lain seperti itu. Kemudian ada lagi ya dalam konteks kenegaraan ya, atau misal kita kalau mau ada kegiatan apa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera. Ini kan sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa kita dan kemudian harus dibudayakan sampai sekarang. Ini salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lagi. Apalagi di Jawa itu kalau kata orang begitu ya Bapak, kaya akan tradisi dan budaya. Di suku Jawa khususnya banyak sekali suatu hal begitu yang dilaksanakan berbarengan dengan budaya begitu ya Bapak. Kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan seperti pepetren, kemudian miwiti itu tadi memang berasal dari asli suku Jawa atau adaptasi dari suku-suku yang lain kemudian dimasukkan ke suku Jawa begitu atau bagaimana Bapak? Itu kalau kita lihat dulu ya dari orang-orang yang tanda petik peninggalannya zaman kerajaan dulu. Oh, Jadi mohon maaf, orang-orang zaman Siwa Buddha dulu itu konteksnya adalah konteks alam gitu ya. Jadi manakala alam ini sudah disapa dengan baik, kemudian dilakukan hubungan yang sangat harmonis oleh manusianya, kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, orang-orang dulu itu
tidak punya pemikiran-pemikiran yang arogan. Nggih. Artinya tetap mengutamakan satu unggah-ungguh, tepos liro. Jadi kalau diberi sama orang gitu ya dia mesti matur nuwun nggih gitu. Apalagi ini yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Sang Maha Pencipta. Dia mesti mengaturkan rasa ucapan terima kasih, wujud rasa syukurnya, wujud rasa astungkaranya kepada Sang Maha Pencipta itu. Jadi itu sudah diawali oleh nenek moyang kita dulu. Nah, nenek moyang kita dulu ya zaman-zaman kerajaan itu kan dianggap sebuah tradisi yang baik dan sangat menyenangkan. Itu menyenangkan dalam arti tidak hanya satu pihak saja, manusianya saja tidak, tetapi alam juga merasa ikut berbahagia. Maka diteruskan sampai turun temurun. Jadi tradisi dan budaya ini kebanyakan warisan begitu ya Warisan. Bapak? Warisan dari nenek moyang kita terdahulu yang sudah menciptakan berbagai tradisi dan budaya yang sangat beragam, dan kita sebagai generasi penerus hanya perlu untuk meneruskan supaya tradisi atau budaya tersebut tidak hilang ditelan zaman begitu ya Bapak ya. Baik pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini mengenai tradisi dan budaya supaya kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia kaya akan budaya dan tradisi, dan kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban dan tugas agar budaya dan tradisi ini tidak hilang dimakan oleh zaman. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang menarik ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Manage Your Mind. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang menarik pada malam hari ini, pembahasan yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena dengan pembahasan kita malam hari ini, kita menjadi sadar dan tahu bahwa sebenarnya warisan budaya dari nenek moyang kita ini sangatlah beragam, sangatlah banyak. Jadi, kita hanya perlu meneruskan, hanya perlu menghargai dengan cara tetap melakukan tradisi, kemudian budaya-budaya yang ada di tempat kita masing-masing atau di wilayah kita masing-masing, begitu. Kita masih bersama dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo. Kemudian saya akan bertanya mengenai sebenarnya tradisi dan budaya apa saja yang masih ada sampai sekarang, yang masih dilestarikan khususnya di agama Hindu begitu Bapak? Iya, jadi begini Mbak Eni ya. Saya sampaikan tadi, tradisi dan budaya ini memang kalau kita telusuri awalnya kan dari nenek moyang kita dulu. Ya. Kemudian nenek moyang kita dulu membuat kegiatan tradisi budaya itu sebetulnya konteksnya atau dasarnya adalah dari ini kepercayaan. Nah, kepercayaannya dulu karena melestarikan alam, kemudian mengagungkan Sang Maha Pencipta. Nah, ini kemudian dirangkum oleh para nenek moyang kita, begitu jeniusnya nenek moyang kita dulu itu merangkum. Satu contoh seperti sekarang. Ada upacara pelestarian bumi ini. Jadi ada upacara yang menghormati Ibu Pertiwi. Ini dilakukan oleh warga Hindu dalam upacara Taur Kesanga itu ya. Itu juga awalnya dari nenek moyang kita dulu. Kemudian ada upacara lagi sebelum kita mau melakukan upacara Nyepi, hari raya Nyepi itu ada labuh jolen, mengaturkan ini hasil dari pertanian itu kemudian dilarung di sana untuk mengucapkan rasa syukur kepada Dewa Baruna itu. Itu salah satu diantaranya melakukan tradisi yang diawali oleh nenek moyang kita dan kemudian diteruskan oleh umat Hindu sampai sekarang. Itu.
Ada lagi yang melakukan kegiatan seperti kita memuja ini namanya matahari, memuja bulan ini dalam suatu upacara seperti waktu hari purnama itu dilakukan. Ini kemudian menjadi bagian-bagian yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Hindu gitu. Jadi itu beberapa yang sampai sekarang dilakukan oleh umat Hindu, Mbak Eni. Yang awalnya dulu berasal dari tradisi nenek moyang, kemudian diambil kemudian dipraktekkan oleh para umat Hindu, begitu ya Bapak, dalam semua atau dalam setiap ajaran-ajarannya, begitu. Yang tadi Bapak sampaikan, ada ketika mau nyepi begitu harus melabo jolen. Iya, melabo jolen, kemudian ada mempersiapkan hasil-hasil bumi gitu dipersembahkan, begitu ya Bapak. Betul. Jadi banyak sekali budaya ataupun tradisi yang nantinya akan diadaptasi oleh suatu agama. Saya yakin tidak hanya di agama Hindu saja, begitu ya Bapak, yang mengadaptasi suatu tradisi ataupun budaya. Di agama-agama lain juga pasti ada suatu tradisi ataupun budaya yang dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukannya, begitu. Untuk agama Hindu sendiri ada beberapa yang memang ada keterkaitan dengan budaya ataupun tradisi setempat yang diadaptasi di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya Bapak mengenai warisan budaya. Kita sebagai generasi muda, khususnya saya, begitu ya Bapak ya, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan budaya yang sudah ada, agar nantinya anak dan cucu saya bisa merasakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara terbaik kita, atau menurut Bapak begitu, cara terbaik untuk kita sebagai generasi muda mau melestarikan budaya ataupun tradisi yang ada di Indonesia? Jadi begini Mbak Eni, yang penting itu sekarang generasi muda itu untuk bisa memahami dulu. Ya, memahami, mengerti dulu tentang apa sih tradisi ini, apa sih budaya ini. Nah, ada kaitannya dengan alam semesta, apa tidak? Mengapa para leluhur kita, para nenek moyang kita dulu tuh menciptakan tradisi seperti ini gitu. Ini yang penting, karena anak-anak sekarang kan masih pintar-pintar untuk mencari referensi itu ya. Kemudian ini yang penting, karena pengertian yang sudah didapatkan ini, kalau menurut saya sudah dipahami oleh generasi muda. Nah, generasi muda punya kewajiban untuk melestarikan gitu. Jangan sampai kemudian ini dianggap sepele, dianggap tidak penting, kemudian dia senang dengan tradisi-tradisi dari luar negeri. Ya, akhirnya budaya luar yang masuk ke Indonesia, justru budaya kita di Indonesia sendiri tersingkirkan. Ini prihatin. Prihatin kita sebagai orang tua. Betapa luhurnya para nenek moyang kita dulu itu menciptakan satu keindahan tradisi, keindahan kegiatan yang bisa membuat hati ini bisa membuat terenyuh begitu. Kemudian kegiatan ini juga bisa membahagiakan, tidak hanya membahagiakan terhadap diri kita sendiri, orang lain juga ikut merasa berbahagia. Ini sebetulnya tidak mudah untuk menciptakan satu tradisi seperti ini. Nah, kalau ini kemudian dilupakan oleh generasi kita, kemudian diabaikan, dan kemudian justru diekspor ya, ekspor dari budaya-budaya luar yang sebetulnya ini tidak mendidik kalau menurut saya. Iya. Contoh ya sekarang satu tarian ya. Satu budaya, ini budaya yang ada dengan budaya seni satu misalnya, budaya seni. Tarian-tarian tradisional baik itu yang di Indonesia, khususnya di Jawa, ini sebetulnya menuntun pemikiran kita, menuntun kepada perilaku kita begitu. Seperti tari gambyong, tari
apa itu namanya, kelenengan tradisi tradisional yang lemah lembut. Ini menggambarkan bahwa betapa indahnya satu kehidupan itu sebetulnya. Kalau ini diselingi dengan seni-seni yang menyenangkan, membuat orang menjadi hidup ini bergairah, menyenangkan. Karena hidup ini tidak bisa kaku tanpa adanya seni-seni budaya itu. Betul. Makanya ini harus dipahami oleh anak-anak kita. Nah, kalau ini kemudian tidak bisa dipahami, mana bisa dia melestarikan, gitu. Maka dipahami dulu, dimengerti dulu. Nah, sementara budaya-budaya dari luar, ya, yang katakanlah apa seni, ya apalagi yang sekarang macam-macam musiknya itu, ini gitu ya Bapak. Iya, tidak mendidik ini, tidak mendidik. Dan kami prihatin sekali dengan adanya medsos ini ya. HP ini sebetulnya di sisi lain memang sangat kita perlukan, tapi di lain sisi kalau kita itu tidak paham, tidak bisa memanage, bisa menghancurkan diri kita. Betul. Begitu, Mbak Heni. Jadi kita mengerti terlebih dahulu ya Bapak, Mengerti pentingnya dulu. Budaya, pentingnya tradisi. Kalau memang kita sudah mengerti, kemudian kita sudah bisa memahami pentingnya budaya dan tradisi, pasti kita tidak akan terpengaruh oleh budaya-budaya yang sifatnya ke barat-baratan begitu ya Bapak ya. Karena kan kita budaya timur begitu. Betul. Sifatnya ke barat-baratan begitu. Jadi ada beberapa generasi yang sudah terdahulu begitu yang prihatin dengan kondisi anak muda sekarang yang lebih ya, mungkin ada beberapa begitu ya Bapak yang lebih mencintai budaya-budaya dari luar karena dianggap modern, karena dianggap sebagai sesuatu yang gaul begitu ya Bapak ya. Kalau mungkin budaya-budaya Indonesia dianggap sebagai budaya yang kuno, tidak ketinggalan zaman begitu. Jadi takut nanti dikatakan sebagai orang yang suka budaya kuno, kemudian kamu ketinggalan zaman. Akhirnya budaya-budaya dari barat begitu dengan mudahnya masuk menggantikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hal ini membuat para orang tua ya yang sudah lebih dulu tahu tentang budaya dan tradisi Indonesia ini menjadi prihatin dengan kondisi generasi muda yang saat ini. Jadi mari kita sebagai generasi muda semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu melestarikan budaya dan tradisi yang sudah nenek moyang kita ciptakan, yang sudah nenek moyang kita lakukan begitu, berbagai macam budaya dan tradisi yang ada. Itu tugas kita sebagai generasi muda, bersama-sama, tidak hanya saya, tidak hanya mungkin Anda, tetapi semuanya yang ada di Indonesia, khususnya generasi muda ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama, yaitu melestarikan tradisi dan budaya. Yaitu yang pertama, yaitu dengan mengerti tentang pentingnya tradisi dan budaya. Kalau kita sudah mengerti, pasti nanti akan timbul rasa cinta begitu ya Bapak. Akan timbul rasa cinta terhadap budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Baik pemirsa, pembahasan ini akan kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan pada malam hari ini mengenai melestarikan dan menjaga tradisi budaya Nusantara. Tadi Bapak Tomo sudah mengatakan bahwa beliau cukup prihatin dengan kondisi generasi muda saat ini yang lebih mencintai atau lebih menyenangi budaya-budaya luar negeri karena mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Karena mungkin nanti apabila tidak mengikuti budaya-budaya yang saat ini ada, dikatakan sebagai anak yang tidak gaul, kemudian anak yang kuno, begitu ketinggalan zaman lah. Lantas bagaimana upaya atau hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan agar bisa menjaga tradisi dan budaya yang ada di Nusantara, Bapak? Baik, Mbak Heni, jadi
memang ini tanggung jawab kita bersama ya. Nggih. Jadi upaya kita ini ya semua terkait Nggih. ya. Jadi melalui manajemen ini, melalui mungkin media, mungkin melalui penyuluhan atau mungkin pelatihan Nggih. dari instansi yang terkait, supaya generasi kita itu loh paling tidak itu bisa mengerti dulu tentang pentingnya ini arti daripada tradisi dan budaya ini. Kalau ini sudah bareng-bareng digarap ya, mungkin melalui pendidikan formal juga perlu dibuatkan semacam kurikulum tambahan begitu. Pentingnya tentang tradisi budaya atau mungkin sejarah tradisi budaya begitu. Ya, karena ini menyangkut masalah kewibawaan bangsa kita gitu loh. Karena apa? Bangsa kita kalau sudah kita sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia kemudian tidak cinta dengan seni budaya kita, yang kan malu kita. Ya. Kemudian gampang ini diombang-ambingkan oleh orang lain. Karena ini bagian dari jati diri kita, gitu loh. Bagian dari kepercayaan orang lain terhadap kita, gitu. Manakala kita sudah mempercayai produk kita sendiri, manakala kita sudah menyenangi dengan tradisi budaya kita sendiri, oh ini satu keyakinan yang luar biasa. Tetapi kemudian sebaliknya, kalau kita tidak punya satu keyakinan untuk mempertahankan bagaimana tradisi budaya ini tetap bisa lestari, ini tinggal menunggu saja. Menunggu waktu begitu ya, Bapak? Menunggu waktu. Ya, akan digeser oleh budaya-budaya dari luar negeri. Ya, kemudian kita tidak punya unggah-ungguh lagi. Dan tradisi budaya ini kan ada kaitannya dengan tata etika kita gitu loh. Jadi etika kita terhadap orang tua sudah tidak ada lagi. Etika kita terhadap teman, terhadap saudara sudah tidak ada lagi karena terbawa dengan budaya asing sudah beda jauh dengan budaya kita. Nah, ini adalah PR kita bersama. Maka yang harus kita lakukan ya kita harus bersinergi ya, baik itu melalui pemerintah, melalui tokoh-tokoh keagamaan dari lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Ini kita harus punya satu komitmen bagaimana tradisi budaya bangsa kita ini harus tetap bisa kita lestarikan. Jadi ini merupakan PR kita bersama. Sebetulnya ya, Bapak? Begitu. PR kita supaya tradisi dan budaya ini tidak hilang dimakan oleh zaman. Tadi Bapak Sutomo sudah mengatakan bisa melalui pendidikan formal begitu. Cinta tanah air begitu ya Bapak, mungkin ditanamkan nilai-nilai cinta tanah air mulai dari mungkin SD begitu atau mungkin TK sudah bisa ditanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Itu adalah upaya yang paling mudah sebetulnya ya Bapak. Menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sejak masih kecil adalah upaya kita yang paling mudah yang bisa kita lakukan, karena nanti takutnya apabila budaya-budaya ini tinggal menunggu waktu untuk hilang gitu ya Bapak. Tinggal menunggu waktu untuk hilang, kasihan nanti generasi penerus bangsa yang tidak tahu mengenai etika, tidak tahu mengenai indahnya budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu mungkin sekarang anak-anak itu sudah menurun sifat ataupun unggah-ungguh begitu kan sudah ada ya Bapak ya, kasus-kasus seperti itu. Itu yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Anak-anak mulai kehilangan rasa sopan terhadap orang yang lebih tua, cara berbicara sudah sama seperti dengan temannya begitu. Itu merupakan salah satu dampak dari tidak adanya penanaman nilai-nilai cinta tanah air, cinta budaya terhadap anak-anak begitu ya Bapak ya. Betul. Satu contoh begini Mbak ini, ya saya potong dulu. Iya. Sekarang anak-anak kita di TK ya, kalau boleh kita mau cross check ya,
Di sana adakah satu tradisi yang kalau sudah mau memulai berdoa dulu, ya sesuai dengan keyakinan keagamannya masing-masing. Kemudian setelah itu diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian hormat bendera. Ini kan sebuah satu pembelajaran untuk mencintai kepada tanah air kita. Diawali dari dini gitu. Supaya nanti kemudian pada saat ketika dia sudah berkembang, sudah mendarah daging di dalam dirinya gitu. Ini harus kita awali. Nah, sudahkah itu dilakukan? Kan begitu. Kalau ini belum, ya perlu untuk kita tidak ada hal yang sebetulnya ini sudah terlambat, tidak ada. Tetap saja kita bisa berani melakukan itu. Kita awali dari diri kita sendiri. Harus begitu, supaya nanti di kemudian hari anak-anak kita tidak kehilangan jejak. Ya. Kalau itu sudah tercerai-berai, aduh kita cuma tinggal ngelus-ngelus dodo saja. Seperti itu. Prihatin dengan kondisi begitu ya, Bapak. Betul. Nah, inilah awalnya kita harus berani untuk menanamkan tradisi terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita. Supaya dia cinta kepada tanah air, cinta dengan tradisi, cinta dengan budaya kita, begitu. Menyambung mengenai pembahasan yang saat ini, Bapak. Anak-anak takut nanti mungkin saya dianggap sebagai seorang yang kuno, begitu, ketinggalan zaman. Kan ini bukan pada saat era saya, ini pada saat era mungkin ayah dan ibu saya. Kalau era saya ini budayanya saat ini yang berbau ke barat-baratan, mungkin seperti itu. Lantas bagaimana tanggapan Bapak menyikapi hal tersebut, anak-anak yang menganggap bahwa sesuatu yang ada di Indonesia, khususnya budaya, adalah sesuatu yang kuno, begitu Bapak? Nah, makanya ini harus kita lakukan kan bersinergi ya. Artinya apa? Anak-anak itu punya pendapat seperti itu diungkapkan dalam forum apa, kan begitu. Kalau satu misal dia dalam kelompok, dia ngaji, kelompok dia di pasraman, ya. Nah, guru-guru pasramannya akan memberikan jawaban, memperjelas. Coro kasare sadurunge kowe ana iku sing kuno dhisik ana. Kan gitu. Begitu juga dengan pemerintah. Melalui pendidikan, ya tentunya dari para guru, para pendidik ini akan menjelaskan. Adakah pertanyaan di antara kita anak-anak gitu, satu misal. Nah, ini kan dipancing-pancing dengan bahasa-bahasanya pendidikan. Siapa yang masih punya satu keyakinan bahwa budaya tradisi ini perlu dilestarikan? Kalau bisa jawab bagus, dan saya kasih hadiah gitu. Pancing-pancing seperti itu anak-anak kita. Nah, hal-hal seperti ini satu upaya untuk menangkis itu, bahwa anak-anak masih punya pendirian bahwa ini kuno. Ini kan pengaruh dari medsos itu. Ya, makanya medsos itu, media-media sosial ini harus tetap ada pendamping. Ini harus ada pendamping. Nah, makanya hal-hal seperti ini kita tidak bisa berbuat sendiri. Kita tidak bisa melakukan secara individu, tidak bisa. Jadi harus ada keterkaitannya dengan lembaga baik formal maupun non formal. Tanggung jawab semua orang, begitu. Semua, termasuk tanda petik pemerintah juga punya satu andil besar ini. Jadi memang PR besar begitu ya Bapak, supaya tradisi ataupun budaya yang ada di Indonesia ini tidak termakan oleh zaman, dan para generasi muda yang menganggap bahwa generasi ataupun orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang yang kuno, begitu. Karena mereka tidak tahu betapa indahnya, begitu ya Bapak, tradisi ataupun budaya yang ada di Indonesia. Saat ini mungkin karena adanya kemajuan teknologi yang tadi Bapak sampaikan, media sosial begitu ya. Media sosial yang membuat anak-anak tahu bahwa ataupun anak-anak ini menyimpulkan bahwa tradisi yang ada di Indonesia ini kuno. Itu sebenarnya karena kurangnya pengawasan menggunakan media sosial ataupun menggunakan kemajuan teknologi yang saat ini sudah semakin pesat. Jadi ini adalah PR kita bersama, tidak hanya
para orang tua begitu, tetapi PR semua orang termasuk pemerintah bagaimana upaya-upayanya agar para generasi muda ini tetap tertarik untuk mempelajari suatu tradisi ataupun budaya yang ada di Indonesia. Begitu pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan malam hari ini mengenai melestarikan dan menjaga tradisi budaya Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang menjadi PR kita bersama, supaya budaya tradisi ataupun tradisi dan budaya yang ada di Indonesia ini tidak hilang dimakan oleh zaman, tidak menunggu waktu untuk hilang, tetapi waktu ataupun dunia semakin canggih, justru kemajuan ataupun rasa cinta terhadap budaya dan tradisi ini semakin muncul di dalam diri kita. Ini adalah PR kita bersama. Generasi muda memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu melestarikan budaya tradisi dan tradisi budaya yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan lagi ya Bapak mengenai pembahasan kita malam hari ini mengenai melestarikan dan menjaga tradisi budaya Nusantara. Begitu. Sekarang kita melihat, tadi Bapak juga sudah sedikit menyinggung tentang kemajuan teknologi, era modernisasi digital, begitu Bapak. Ini menjadi suatu hal yang menggerus adanya tradisi dan budaya, begitu. Lantas bagaimana pendapat Bapak mengenai kemajuan teknologi atau modernisasi digital ini yang menggerus adanya tradisi budaya di Indonesia? Ya, ini kan apa ini namanya, kalau boleh kita bilang ini memang kemajuan teknologi ini memang sangat kita perlukan. Gitu. Ya, sangat kita perlukan. Dengan kecanggihan teknologi yang masuk ke Indonesia ini, akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia merasa dipermudah. Gitu. Jadi hubungan kita mudah, mau kita akses apa itu gampang, mau aplikasi apa itu dan lain sebagainya gampang, kan begitu. Nah, jadi dari segi kepentingan memang sangat penting gitu. Tetapi di balik itu juga di sisi lain jadi ada negatif, ada positif. Ya. Jadi positifnya memang sudah jelas, kita bisa mengambil segi positifnya. Tetapi kemudian dari segi negatifnya lah ini juga harus kita pertimbangkan. Artinya apa? Di medsos ini kan ya macam-macam ya. Apalagi kalau satu misal anak-anak masih belum umur ya. Kemudian kalau kita sebagai orang tua yang tidak bisa ngontrol ini, akhirnya ketemu hal-hal yang mungkin masih belum waktunya. Ini juga menjadi prihatin. Akhirnya tanda petik merusak moralnya dia. Itu. Terus yang kedua, karena sudah kebiasaan dia memakai itu, apa itu namanya, HP dengan medsos seperti itu, ya sudah ada rasa ketergantungan. Makan saja kalau tidak pakai ini dia tidak bisa makan. Betul. Ya. Sampai kemudian dia mau apa saja, dia tidak akan pernah menghiraukan nasihat orang tua. Ya, mau belajar pun dia berangkat juga nggak pernah pamit. Ya, biasanya salaman, biasanya cium tangan juga sudah tidak lagi. Karena sudah ada pengaruh-pengaruh dari medsos itu. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan sebagai orang tua. Maka kalau menurut saya ini harus kita bisa mengambil satu kesimpulan. Medsos ini ya, kecanggihan teknologi ini harus didasari dengan hati kita yang jernih, moral kita yang baik gitu. Jadi kembali lagi ke moral kita ya. Maka istilahnya ada apa ini adalah intek ya, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan ini harus didasari dengan ini. Kalau di Hindu ada yang namanya
dharma dan adharma, ada satwika dan rajas tamas itu. Nah, kalau pikiran kita itu masih dalam koridor dharma, pikiran kita masih dalam koridor satwika, dia akan bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kalau kecanggihan ini kemudian tidak didasari dengan pemikiran-pemikiran yang satwika, akhirnya kecerdikan dia ini tidak bisa mengarah dan tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Iya, betul. Ya, akhirnya terjerumuslah kepada hal-hal yang negatif gitu. Tapi kemudian kalau ini tetap terarah, dikendalikan oleh satwika dan dalam koridor dharma itu, akhirnya bisa memilih yang baik dan bisa membuahkan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang penting. Maka kecanggihan teknologi ini harus didasari dengan moral kita yang baik. Gitu. Tidak apa-apa, kemajuan teknologi memang harus ya Bapak. Iya. Ya di zaman sekarang memang Kalau kita harus. tidak mau mengikuti, kita ya ketinggalan zaman. Betul. Itu adalah suatu keharusan, memang kita mengikuti perkembangan zaman, suatu keharusan. Tetapi suatu keharusan tersebut harus dilandasi oleh pengertian yang benar, begitu ya Bapak. Kebijaksanaan, menggunakan apapun ya, misalnya menggunakan sosial media begitu, harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Kita tahu bagaimana menggunakan handphone yang kita miliki ini dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan, begitu ya Bapak. Tahu mana yang baik untuk dilihat, mana yang tidak baik dilihat. Dan bagi anak-anak terutama yang mungkin usianya masih sekitar 5-6 tahun sampai usia 12 tahun memang membutuhkan pengawasan orang tua. Itu ya, harus memang tetap dikawal. Ya, harus tetap didampingi gitu oleh orang tua. Supaya apa? Dia tidak akan terseret dengan itu. Dan saya pikir memang anak-anak seperti itu masih belum punya sifat-sifat yang wiweka. Wiweka itu sifat yang bijaksana gitu. Maka kalau ini tidak didampingi oleh orang tua akan keliru. Enggak, betul. Jadi memang tugas orang tua mendampingi anaknya dalam ketika mereka kondisinya sedang memegang handphone, apa yang mereka akses itu harus didampingi oleh orang tua, begitu ya Bapak. Kemudian terakhir ini Bapak ya, bagaimana cara kita khususnya anak muda begitu agar bisa menyenangi dan mencintai tradisi yang ada di Indonesia? Ya, ini harus dibuat semacam ini namanya kegiatan ya kecil-kecilan dari kelompok mereka. Ya, dari kelompok mereka itu kan ada namanya grup-grup gitu ya. Ini diawali dengan menjadi panitia bersih desa itu, panitia untuk labuh laut gitu, untuk memetri bumi gitu. Ini upaya kita mestinya harus kita awali kepada anak-anak kita, tetapi tetap didampingi oleh orang tua. Awalnya harus kita giring ke sana memang anak-anak ini. Supaya nanti generasi muda kita paling tidak, aku jadi panitia bersih desa ini, paling tidak saya kan harus tahu ya apa konteksnya, apa tujuan maksud di upacara ini kan begitu. Nah, pelan-pelan harus dimasukkan dan kemudian didampingi oleh orang tua. Nah, ini menurut saya hal-hal yang mulai harus kita pikirkan. Kalau langsung anak-anak itu kita todong, kamu harus melestarikan, tanpa pembelajaran tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dilibatkan begitu ya Bapak? Tetap harus diawali, dilibatkan, kemudian dituntun lah istilahnya. Silahkan Bapak menyampaikan pesan-pesannya untuk pemirsa Dhamma TV, khususnya generasi muda yang memiliki kewajiban ataupun tanggung jawab untuk mencintai tradisi dan budaya. Silakan Bapak. Baik, pemirsa Dhamma TV di mana berada, kami atas nama Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Malang, khususnya umat Hindu yang ada di Kabupaten Malang,
untuk selalu mencintai tradisi, mencintai kebiasaan yang sudah berjalan baik selama ini di lingkungan kita masing-masing. Baik itu dalam acara-acara ritual di desa maupun acara-acara ritual secara konteks kenegaraan. Atau misal dalam kegiatan-kegiatan 17 Agustus di sana ada budaya, ada kesenian yang menyangkut masalah kebinekaan. Ini tentunya kita harus proaktif, harus ikut melakukan, karena ini upaya kita untuk mengerti dan memahami arti penting dari tradisi dan budaya itu. Dan ini kewajiban kita memang, karena khususnya generasi muda ini adalah tumpuan harapan daripada kami sebagai orang tua. Nah, tentunya harapan ini tetap kita serahkan nantinya sepenuhnya terhadap generasi muda supaya bisa ikut meneruskan, ikut melestarikan tradisi kita yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi itu yang menjadi harapan kami, semoga Sang Hyang Widi selalu memberikan kemudahan terhadap kita semua. Matur suwun. Baik pemirsa, kita sudah sampai kepada akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Jadi jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhirnya, saya Febri Nugrahini bersama dengan Bapak Sutomo undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata dari saya, selamat malam dan Namo Buddhaya.